Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alainal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syariatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya, pertolongannya kita mampu hadir pada malam kini. Walaupun dalam acara yang sangat sederhana sekali, tapi kita harus memberi acara kita makna yang tertinggi. Dengan kata lain, taklim, artinya menuntut atau belajar agama kita, agama Islam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi adalah ayat 183 sampai 185 surah Al-Baqarah. Di dalam ayat itu banyak sekali hal-hal yang patut kita bicarakan. Ada di dalam ayat itu sebutan iman. Wahai orang-orang yang beriman, kita perlu bicara tentang keimanan. Kutiba, difardukan, itu beda dengan diwajibkan. Perlu sebetulnya kita bicarakan. Kalau diwajibkan itu berarti selalu, tapi kalau difardukan itu punya waktu. Alaikum, atas kamu. Kamunya siapa? Nah, lalu apa yang difardukan itu? As-siyam, puasa, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang harus kita bicarakan. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kadang-kadangnya ayat itu tidak dibahas, tidak disyarah, tidak dijelaskan. Hanya diambil pengertian-pengertian umum saja daripada ayat. Akhirnya ayat itu mengendap. Artinya tidak lagi terpancing orang yang mendengar apabila dibacakan ayat-ayat tersebut. Kesudah-sudahannya ayat itu hanya laku sekali-sekali, sekali setahun. Sehingga kini kalau kita gelari ayat-ayat itu ayat tahunan itu. Sekali setahun itu dibaca, disampaikan, tapi kadang-kadangnya tidak dijelaskan seperti yang kita maksud tadi. Nah, begitulah Al-Quranul Karim. Nampak dengan jelas bahwa tidak akan mungkin habis kita bicarakan. Ayat yang dibaca tadi tidak mungkin habis dibicarakan itu. Ya, makan waktu. Ya, perlu berbagai macam fasilitas untuk mempelajarinya. Jadi maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita ambil saja apa yang kita namai malam kini acara kita, yaitunya Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Nah, di dalam ayat tersebut, khususnya ayat 185, di situ diterangkan dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Quran. Hudal linnas, akan menjadi petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dan keterangan atau penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu. Wal furqan, sekaligus menjadi pembeda tentunya antara yang hak dan yang batil, dan seterusnya ayat tadi.
Nah, maka kalau kita bicara tentang turun Quran, banyak sekali yang menyangkut dengan turunnya itu. Yang pertama sekali dari ma turunnya, kama turunnya. Itu perlu dibahas. Dan kemudian mengapa diturunkan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita pertanyakan, sudahkah turun Quran itu kepada pribadi kita masing-masing. Jadi banyak sekali yang menyangkut dengan masalah turun Al-Quran itu. Nah, kalau kita lihat satu pertanyaan tadi di awalnya, dari mana turunnya Al-Quran itu? Turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka setiap yang menyangkut dengan Allah, kalau Quran turun dari Allah, tidak bisa disamakan dengan turun yang lain. Kalau yang lain kita sebut turun tuh pasti dari atas ke bawah. Betul? Lihat donan turun dari bawah ke atas. Tidak ada dari atas turun ke bawah. Kini Al-Quran turun daripada Allah, tidak bisa kita samakan dia itu. Mengapa? Karena yang turun dari atas ke bawah itu adalah makhluk. Kalau kita samakan dan kita pahami bahwa Quran kau turun pula dari atas ke bawah, maka berarti kita mempersyarikatkan Allah dalam sifatnya. Nah, jadi pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, dari mana turunnya Al-Quran itu? Jawabannya spontan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berhenti sampai situ, teruskan pertanyaan. Bagaimana caranya Al-Quran itu turun? Kita potong-potong saja. Cara Al-Quran itu turun adalah dari alam rohani Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian turun sehingganya berwujud seperti tulisan, menjadi tulisan seperti nan kini. Nah, apa contoh kan? Kalau kita menulis suatu kata, katakanlah di dalam buku atau di papan tulis, kita tulis di situ namo, misalnya namo ambo Akmal Radis, ditulis di papan tulis. Nah, kemudian itu tulisan adalah turun itu. Dari mana turunnya? Dari hati orang yang menulis. Tergerak ingin menuliskan satu kata, tapi belum tentu apa kata yang akan dituliskan. Turun ke alam yang lebih rendah, namanya alam kursi. Kalau tiba di kita pikiran, maka disitulahnya mengambil bentuk apa yang harus dituliskan. Akhirnya dapat keputusan bahwa yang akan dituliskan itu adalah nama sendiri. Nah, dan kemudian lalu perintah tadi turun kepada anggota badan, kepada tangan. Akhirnya tangan mengambil berbagai macam alat untuk dituliskan. Lalu tuliskan akmal, misalnya. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, tulisan yang ada di papan tulis itu adalah turun dari alam rohani seseorang. Nah, maka Quran seperti itu. Turun dari alam rohani, turun ke kursi, langit yang pertama. Sekaligus itu turunnya ke langit yang pertama. Itu jamhur ulama itu yang berpendapat seperti itu. Dari situlah, dari langit pertama tadilah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan yang dibutuhkan saat itu. Contoh, pada suatu waktu Nabi Muhammad itu ditawarkan oleh orang-orang kafir kayaknya, ganti-ganti kita bertuhan, menyembah Tuhan Muhammad, nak damai negeri Mekah apa? Toleransi, iyon nanti kami sekali-sekali, nak kami iyon pula nanti engkau. Nah, kebetulan pada waktu itu Muhammad tidak temui, tidak bersobok. Pesankanlah kepada pamannya sendiri tawaran seperti itu. Disampaikan oleh pamannya kepada Muhammad SAW. Ganti-ganti bah nak selamat itu jenis orang Mekah. Toleransi istilah kita kini beragama. Sekali-sekali sembah Tuhan kami, sekali-kali kami sembah pula Tuhan Muhammad. Itu Muhammad pada waktu itu selaku manusia biasa seolah-olah terpancing pikirannya, deh kalau begitu yuk pula kok damai yuk adanya kok. Pas di waktu Muhammad merasakan itu, ayat turun sekali. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, wahai mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
La antum abiduna ma'abud, kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. 2 kali berturut-turut di ujung walakum dinukum waliyadin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, turun Quran tuh tidak sekaligus. Sama aja tulisan tadi, tidak sekaligus itu tulisan tuh di papan tuli itu. Berawal daripada hanya 1 titik, yaitunya menyentuhkan pena atau spidol ke papan tulis, nah lalu digoreskan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keputusan yang telah ada di dalam pemikiran tadi. Jadi kalau kita ulang batanya, ba'a caro turunnya Al-Quran itu dari alam rohani Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian turun menjadi berwujud sebagai tulisan seperti nan kini. Alek nak ditanyakan. Nah, bagaimana cara Tuhan menurunkan itu? Menurut ahli mufassir itu ada 8 macam caranya yang paling muktabar. Ada kalanya turunnya Quran itu dibawa langsung oleh Jibril dengan lafaz-lafaznya sekali. Ada kalanya turun Al-Quran itu dicampakkan saja ke dalam hati Muhammad, lalu tersirat dalam hati Muhammad. Ada kalanya turun Al-Quran itu melalui mimpi. Ada kalanya melalui isyarat. Ada kalanya seperti bunyi lonceng. Dari sekian banyak macam beragam cara turunnya Al-Quran kepada Muhammad, yang paling berat adalah yang seperti lonceng tadi. Kalau Nabi Muhammad berada di atas keledainya, di atas unta dan di atas kudonya misalnya, kalau turun ayat yang berbunyi lonceng tadi, sampai-sampai kendaraan Muhammad itu layu, lunglai dibuatnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Quran ku memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Quran itu adalah kitab yang selamat. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi ko yang bisa menyelamatkan, tidak bisa. Al-Quran cuma karangan profesor doktor manapun, ya, tidak bisa menyelamatkan. Itu hanya teori, coba-coba. Sehingga tidak ada sampai kini, ya, sesuatu ketetapan daripada ilmuwan tidak ada. Ada cuma praktek, coba-coba. Kalau bau be misalnya ke dokter maupun bapak-bapak ibu bau be, itu kan dituliskan situ praktek. Artinya tidak donan pasti. Oh, bau be pasti sembuh, tidak. Ditulis kitab pasti selamat, tidak. Tapi kalau Al-Quran ini pasti. Kalau benar-benar Quran tadi disanjung, betul-betul Quran tadi dihargai, dipelajari, dihayati, maka nyu akan menyelamatkan. Jadi turunnya dari Maha Selamat. Karena turunnya kepada yang selamat, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tadi menurunkan pula kepada orang yang selamat, yaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurunkan pula lagi, kasih diturunkan kepada orang yang mau selamat. Nah, jadi kalau ndak nomuh awak menerima atau mencari Quran ko, mempelajari Al-Quran, berarti kita ndak mau selamat. Mana mungkin turunnya ke dalam hati kita, karena kita sendiri yang tidak mau. Itu makanya dalam Al-Quran sendiri banyak kita temui yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Yahdi menunjuki ia akan orang yang menghendaki ia, menyesatkan ia akan orang yang menghendaki ia. Nah, jadi fa'il daripada yasha itu ada 2. Satu Allah sendiri, yang kedua orang yang bersangkutan. Nah, jangan dicoba-coba yahdi man yasha, Allah akan menunjuki siapa yang dia kehendaki. Lalu ternyata kita tidak dapat petunjuk, tidak mau kepada agama, lalu kita tuduh Allah tidak memberi kita petunjuk. Bukan, itu salah itu. Allah tidak memberi petunjuk karena kita tidak mau mendapatkan petunjuk itu. Jadi artinya di mayasya, Allah menunjuki akan orang yang menghendaki ia untuk dapat petunjuk. Siapa itu? Orang yang bersiap, orang yang keinginannya itu keras, ada minat yang tingginya kepada Al-Quran, ada kesediaannya kepada Al-Quran, ada jihadnya kepada Al-Quran, dan ada keikhlasannya untuk mempelajari Al-Quran. Itulah orang yang akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diturunkan itu kitab yang selamat, dari yang maha selamat kepada yang selamat,
kepada orang yang selamat untuk orang yang mau selamat. Tugas kita kini ko lain nomor kita selamat atau tidak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ambo sering sampaikan tu dalam majelis taklim, kalau kita mencari kaji itu ada harapan 99% kita akan salah. Mengapa? Karena kaji kita cari. Tapi kalau kita mencari Al-Quran, kaji pasti dapat. Jadi jangan cuba-cuba mempelajari agama mencari kaji. Bila di zaman kini kaji banyak bona macam ragamnya gini. Ya, iya bona tu pitua orang lama-lama tu iya kana budu iya kana nasta'in. Kadang-kadang yo artikan itu dengan pengertian yang melenceng. Tapi benar juga ayanya kepala semua berbulu pituah lain-lain. Kini banyak tengkurak dan berbulu tetapi kajinya lain-lain. Ya, macam-macam pengajian kini. Jadi sekaligus kini yang mau sampaikan, kalau ia mencari kebenaran, ingin kita mendapatkan keselamatan, cari Al-Quran, pelajari Al-Quran, jangan kaji diburu. Kalau kaji kita buru, Quran tidak dapat. Tapi kalau Quran yang kita cari, kaji pasti akan dapat. Macam-macam bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lebih-lebih di zaman kita kini. Jadi jelas Al-Quran itu diturunkan untuk menyelamatkan orang yang mau selamat tadi. Itulah yang diisyaratkan menurut setengah ulama, walaupun artinya tidak seperti itu, tapi yang melihat di dalam itu ada satu isyarat. Misalnya Alif Lam Mim itu ayat mutasyabbih, tidak bisa diartikan. Allah yang tahu dengan arti dan tujuannya. Tapi orang-orang yang mempunyai kejernihan hati, yang menampak di dalam kalimat Alif Lam Mim tadi adalah merupakan isyarat. Alif itu dari Allah, Lam itu malaikat, Mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mim itu punya musyaddadah itu. Dua mimnya tu, Alif Lam Mim Mim. Mim pertama adalah Muhammad, kemudian mim yang kedua adalah mengisyaratkan kepada umat yang mau mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim itu akan menyelamatkan kita. Pasti tidak ada satu kitab, tidak ada satu peraturan, tidak ada satu disiplin ilmu pengetahuan pun yang bisa menyelamatkan kecuali hanyalah Al-Qur'anul Karim. Nah, dan keselamatan itu bukan keselamatan sementara. Keselamatan itu mulai hari kini sampai kapanpun, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti diselamatkan oleh Al-Qur'an apabila kita mau untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang selamat. Nah, itu. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apa saja yang diselamatkan oleh Al-Qur'an itu kalau kita lah terima? Yang pertama sekali yang akan diselamatkan oleh Al-Quran adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok. Disebut juga itu dengan akidah, disebut juga itu dengan i'tikad, disebut juga itu dengan tauhid. Jadi di dalam Al-Quran kita akan temui cara-cara bagaimana berhubungan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita yang merasakan sesuatu perbuatan yang kita lakukan hanya mutlak kita yang melakukan. Itu tidak baik hubungannya dengan Allah, orang seperti itu. Sebenarnya bagaimana? Setiap gerak, setiap gerik, perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk perkataan seperti yang kini, itu tidak bisa terjadi illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran yang mengajar seperti itu. Kesalahan itulah yang membuat manusia terseret kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala dari dahulu sampai kini dan sampai dunia kiamat nanti. Misalnya si Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu hubungannya dengan Tuhan tidak elok karena tidak ada wahyu. Nya tidak acu dengan wahyu. Kecik Fir'aun kan ambo nenggagah, ambo mendapatkan segala sesuatu.
kekayaan itu ambo yang mendapatkan, ambo yang mengurus itu, berarti hubungannya dengan Allah tidak baik. Dan banyak lagi manusia-manusia sesudah itu yang berpikir seperti itu. Kemampuannya yang nyebanggakan. Kalau zaman kita kini, sekolahnya yang nyebanggakan, pendidikannya yang nyebanggakan. Begitu di dalam urusan dunia, begitu di dalam urusan agama. Orang yang seperti itu berarti hubungannya dengan Tuhan tidak baik, karena dia tidak menghakikati Al-Quranul Karim. Ciri-ciri dan tanda-tandanya orang yang seperti itu adalah suka menyalahkan orang lain. Tamat sekolah agama, dapat titel, dapat namo, krojonya mencari kesalahan orang lain. Oh, kalau dia itu tuh bid'ah, kalau dia itu tuh salah, kalau dia itu tuh haram, kalau berkunut itu tidak betul. Itu ciri-cirinya orang-orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita teliti. Yang lahir dari pribadi setiap manusia itu mungkin saja itu adalah al-haq, kebenaran. Maka setiap kebenaran dari manapun datangnya itu wajib diterima. Sekalipun orang kafir memberikan kebenaran, cukup alasannya, wajib kita terima. Contoh, awak kepai ke sesuatu daerah misalnya, awak tak tahu di daerah itu jalan tak boleh. Kemudian basobok orang gilo di jalan, lalu tunjukkan, jalan ke pasar tu kemari pak. Kemudian kita ukur kebenarannya, kita tanyakan ke orang sehat, iyo ke kiko ko jalan ke pekumbut, iyo janya orang, wajib kita ikuti walaupun asalnya tadi daripada orang gilo sekalipun. Ya, tapi orang-orang yang tidak elok hubungannya lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tadi mendambakan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini dengan sadar atau tidaklah banyak penyakit menghinggapi umat. Mulai dari umat-umat kelas bawah sampai umat-umat kelas tinggi. Yang nyobanggakan, yang nyodambakan di dalam kehidupan itu adalah kemampuan yang lain, bukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia tadi terklasifikasikan di dalam kehidupan. Pernah Bapak Ibu mendengar orang mengatakan ada kelas akar rumput, ada kelas menengah, ada kelas alih kata, tak apa istilahnya. Itu adalah sesuatu kesalahan fatal itu. Mengapa? Karena di sisi Allah itu yang mulia tidak bisa diukur dengan lahirnya, tetapi itu ukuran adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu justru disembunyikan oleh Allah walinya sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa fikir waktu serobannya segodang dakwah, jubahnya memalui badan, lahirnya di Arab, sekolahnya di Timur Tengah, itu wali Allah, itu belum bisa. Bisa saja bekot tukang sabit rumput menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kini ndak aja itulah manusia berfikir, pikiran manusia, kalaulah elok nampak dek mato, nyo putuskan itulah yang baik. Kalaulah rancak terdengar dek telingo, nyo putuskan itulah yang terindah. Maka akhirnya Al-Quran terpinggirkan, tidak lagi jadikan acuan di dalam kehidupan. Nah, jadi apa yang diselamatkan dari Quran? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Catat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, sekiranya hubungan kita dengan Allah itu tidak baik, alias musyrik tadi, maka sekalipun tidak ada dosa yang lain, nah maka justru orang itu akan kekal nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau elok hubungan dengan Allah, dengan kata lain tadi bertauhid, beriktikad benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kesalahan berlimpit-limpit sampai ke langit, nah maka justru ada bekotu perbuatan baik kita, kebaik kita yang akan mendatangkan ridha Allah, akhirnya terhapus seluruh kesalahan. Abu bercerita seketik, tapi tidak ke dicontoh cerita tu untuk mentahkiti kaji. Ada seseorang perempuan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetapi di dalam kehidupan tadi tidak tahan godaan, ya, hubungannya baik dengan Allah, tidak syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa dia Allah yang kuasa, Allah segala-galanya. Kerjanya bermaksiat setiap hari. Ada riwayat mengatakan berzina, tiada hari tanpa zina, tiap hari melakukan itu. Akhir-akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia bertemu dengan seekor anjing sedang kehausan. Tahu-tahu pada waktu itu timbul di dalam hati rasa kasih sayangnya kepada anjing tadi. Ini makhluk Allah, inyo butuh makan, butuh minum, kini nyo payah, maka aku wajib untuk menolongnya. Dia ambillah air, dalam riwayatnya 7 terompa, nyo agi minum anjing tadi. Maka justru hati yang seperti itu, polosnya kepada Allah, menolong anjing, maka ridha Allah datang. Ridha Allah itu menghapus dan menggugurkan seluruh dosa yang telah nyo perbuat. Maka mulai dari situ nyo terhindar daripada segala sesuatu yang dimaksiatkannya tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pesankan kepada anak-anak kita, pertama yang harus kita bangun adalah hubungan baik dengan Allah, membebaskan diri daripada musyrik. Kalau kita sudah bebas daripada kemusyrikan, maka justru sebanyak apapun dosa, minta ampun atau tidak, itu pasti masuk surga. Begitu. Taruhlah tak minta ampun, tak tobat kita selama di dunia, tak bawa dosa itu nanti mati, tapi kita tak syirik, dipanggang di dalam api neraka, habis dibakar, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya manusia itu tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tadi syirik, maka orang itulah yang akan kekal nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bisa maja mantan sampai kiuntuk. Tak ada kitab yang lain. Kalau guna kitab para ulama, orang-orang dahulu, tapi Quran yang ambil. Nah, itu. Dan kemudian untuk menambah nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, Al-Quran membangun hubungan kita sesama manusia. Diperbaikinya hubungan kita sesama manusia. Nah, coba kita pikirkan, Anda dikecekkan hubungan baik sesama manusia. Ya, tidak melalui Quran dong, kita lihat juga kita atau dengan ilmu kita sendiri, pasti orang akan menjawab sehidup semati sekain sebaju. Nampak cik, nampak keduanya, itulah yang dikatakan orang baik hubungannya. Pasti itu jawabannya. Tidak, bapak-bapak ibu yang berbahagia. Sekalipun sekain sebaju, maaf cik itu tampek lolo, itu alun tentu elok hubungan. Nah, yang dikatakan hubungan elok dengan manusia dibangun oleh Al-Quranul Karim. Maka dalam Al-Quran akan kita temui berbaik sangkalah. Berbaik sangka kepada manusia, itulah hubungan yang baik. Kalau mencari orang, eloknya lah nak dicari. Kalau mencari diri kita, kesalahan kita lah nak dicari. Kok dapat andaknya batamu kita ke rumah orang, dan harus kita ucapkan ke orang. Pertama sekali salam, Assalamualaikum. Sudah itu apa lagi nomor 2? Tolong tunjukkan apa kekuranganku. Le pernah coba tu? Tidak ya? Yang terjadi kalau lapai ke rumah orang, ba anak dipuji orang. Setem tak sekolah. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, jelas jauh daripada bimbingan Al-Quran. Itu di masa Rasulullah dulu terjadi seperti itu. Seorang tamu bertamu ke rumah seseorang, dia baca salam. Kemudian alai, tolong tunjukkan kesalahan dan kekuranganku. Tapi kita kini terbalik. Malah kalau disabui kekurangan awak ada orang, amu ada abuni je nya tu.